Ya, kita lanjutkan dengan mendengarkan nih tanggapan langsung dari Bang Arya Sinulinga. Tadi harus juga dikonfirmasi pernyataan dari Mas Agustinus, Bang Arya. Iya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini kan dikatakan bahwa ada pertama itu tes PCR yang diberikan di masyarakat itu nggak ada kewajiban kepada PT tersebut. Artinya dia memang bebas memilih. Jadi di market betul, di market gitu. Jadi bukanlah dia mendapat keuntungan langsung dengan cara seperti itu. Itu satu dulu. Artinya ini kalau tadi misalnya ditenderkan GSI-nya menang, itu bisa dikatakan ada sesuatu juga bisa seperti itulah, gitu ya. Walaupun belum tentu juga seperti itu selama dia oke. Nah, yang kedua, yang seperti saya katakan tadi, kelihatan kan Mas Agustinus ini nggak mau mengarahkan ke 97,5% itu. Dia mengatakan yang ngotot bahwa ini adalah ada kepentingan kekuasaan jabatan di sana. Tadi sudah disebut ke Padahal, salah satu PT. Saya itu pengen bicara bahwa poin saya bukan ini karena cuma 700.000 dibandingkan itu nanti ada porsinya sendiri. Kita bisa bilang, misalnya tapi kan Anda nggak pernah buka antara GSI, Bu Mame itu ada misalnya persaingan usaha tidak sehat, Anda nggak pernah buka. Jadi Anda tidak mau ngilik yang lain karena Anda lihat bahwa tadi ada kepentingan di dalam GSI ada faktor penyelenggara negara tadi, relasi kuasa, potensi konflik kepentingan. Tapi itu market. Ya, itu market. Market, supply dan demand tidak terjadi secara alami. Pemerintah tidak ada. Karena demand itu dibentuk oleh kebijakan juga. Gitu loh. Sementara penyelenggara negaranya ini dia ada relasi. Karena ada penyelenggara negara. Bang Arya ditanggapi. Supply demand ini juga demand dibentuk oleh kebijakan. Ya, gini, pemainnya berapa banyak? Itu juga, Anda tahu berapa pemainnya? Serahkan kepada otoritas dong, ada KPPU. Saya tanya, Anda tahu nggak berapa pemain PCR-nya? Yang saya tahu ada satu, namanya PT GSI, yang pemegang sahamnya adalah di Indonesia berapa banyak pemainnya? Oke. Saya boleh menengahi. Ini bicara tentang etika. Etika itu tidak mengenal besar kecil. Kalau orang Islam paham berwudu kena najis besar, najis kecil tetap batal wudunya. Itu namanya etika. Nah, izinkan saya menjelaskan bahwa penyelenggara negara yang sangat bernilai itu etika, bukan besar bisnisnya, tapi etikanya. Nah, saya ingin sekali menggunakan kesempatan malam ini menjelaskan untuk kita menilai pejabat publik. Ada sekarang 6 tingkatan etika pejabat publik. Yang paling beretika adalah apabila dia menjabat maka dia melarang seluruh dirinya dan keluarganya untuk ikut memanfaatkan kewenangannya termasuk berbisnis. Termasuk istrinya ikut perjalanan dinas pun dia larang. Itu etika tertinggi. Etika di bawahnya adalah membolehkan asal sesuai hukum. Nah, itu mulai permainan dikit-dikit itu. Membolehkan berbisnis asal sesuai hukum. Yang di bawahnya lagi adalah memberikan informasi kepada pihak lain dan dia dapat manfaat dari informasi itu, membocorkan informasi. Itu etika tingkat 3 di bawah. Etika tingkat 4 adalah berbisnis dengan kewenangannya. Itu etika tingkat 4, tidak besar kecil loh di sini. Yang tingkat 5 adalah membentuk perusahaan untuk berbisnis dalam kewenangannya. Atas nama dia sendiri? Atas nama dia, atas nama keluarganya, atas afiliasi bisa. Dan yang terakhir yang paling bobrok adalah membuat bisnis pada saat ada bencana di kewenangannya. Itu etika paling rendah. Yang tadi masuk poin berapa Bang? Nah, silakan publik menilai dan menilai semua pejabat publik seperti itu. Saya boleh tambahkan nggak? Penting dari Bang Saidi itu tadi. Kenapa argumen saya bahwa ini bisnis? Satu, tadi kan saya bilang badan hukumnya saja PT. Kedua, ingat, ada fakta nih ya. Juni 2020, PT GSI ini menerbitkan surat utang dia. 77,5 miliar. Dia menerbitkan surat utang. Tujuannya apa? Untuk memperkuat permodalan, pendirian PT dan operasional bisnis apa? PCR. Tujuan penerbitan convertible bond itu. Itu ada fakta siapa yang mewakili PT GSI. Bang Arya ditanggapi dulu Bang. Dalam waktu yang sangat singkat. Gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, ini sangat jauh dari Pak Erick Thohir.
satu itu yayasan gitu ya, yang jauh banget sama beliau gitu ya. Meskipun Yang dekat dengan kemudian- kewenangan Pak Erick Thohir. Apa kewenangan Pak Erick Thohir terhadap di situ dalam tes PCR? Nggak ada kebijakan dia di sana. Tidak ada kebijakan Kementerian BUMN terhadap situ. Sebagai wakil Nggak ketua COVID, Nggak ada, dia kan Pak. wakil ketua. Nggak ada. Tidak penentuan tes PCR bukan di kewenangan KPCPEN. bukan karena ketuanya kan Pak Luhut, wakil ketuanya kan Pak Ya. Erik, kan dibahasnya di tim itu kan. Enggak bisa, Pak. Enggak. Itu di Kementerian Kesehatan. Kewenangannya di Kementerian Kesehatan. Tidak Wah, ada kaitannya lempar-lemparan sama sekarang ya. kewenangan Bukan masalah kok siapa kewenangan PCR atau apa. Dalam Lah posisi iya dong, Bos. dalam Bos, posisinya nggak bisa. sebagai menteri, Itu ada hubungannya. Dia itu Kalau nggak adalah ada penyelenggara kaitannya, negara. Kalau nggak ada kaitannya sama Penyelenggara sama negara. kewenangan, Gini loh. nggak bisa dong. dia ada Kewenangan dalam- tuh nggak bisa. Kewenangan tuh punya ada pengaruh. dalam Satgas Masa dia Pemulihan nggak ada Ekonomi kewenangannya dikatakan Nasional dan tidak- COVID gitu. Nggak ada keputusan yang gini. Tidak ada satu Dia pun mendapat keputusan akses dia kepada yang bisa informasi, akses menentukan ke itu. wewenang untuk macam-macam. Nggak Penyelenggara ada, Bos. negara loh. Nggak ada kewenangan beliau, Bos. Nggak Iya, ada kewenangan kewenangan. dia menentukan Oke, PCR. baik. Kita Ya, nanti berikan debat kusir pencerahan kalau sedikit begitu. lah. Kita akan bahas soal harga ini loh yang jadi perdebatan oleh masyarakat. Sebenarnya hitung-hitungannya bagaimana? Nah, ini Dokter Andani nih yang mengerti mengenai hal ini. Dokter Andani, boleh kasihlah kita pencerahan sebenarnya bisnis PCR ini hitung-hitungannya seperti apa? Adakah cuan besar di dalam bisnis PCR ini? Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam Bapak Ibu semua. Jadi terkait dengan PCR sebenarnya kalau saya katakan ya dari awal itu sama seperti pandemi kita melihat bahwa tidak ada kepastian dengan kita terhadap semua aspek. Jadi harga PCR itu berapa misalnya kita juga tidak ada pedoman waktu itu. Padahal sebenarnya pada waktu awal-awal pandemi kalau kita diskusikan dengan banyak ahli molekuler, mereka tahu semua itu berapa harga sebenarnya. Udah hafal itu berapa harganya. Apa produk yang paling bagus, apa produk yang jelek, mereka tahu semua. Itu yang pertama yang catatan saya ya. Jadi lebih banyak karena kerancuan itu aja. Kalau saya sih melihat di situ aja ya. Di awal-awal nggak ada tuh, nggak ada sama sekali orang berpikir untuk macam-macam. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat struktur harga, ya kalau kita lihat struktur harga daripada PCR itu, yang pertama adalah harga reagennya. Reagen itu ada dua, reagen PCR dan reagen untuk isolasi RNA-nya. Nah, reagen PCR itu harganya bervariasi dari harga sekitar 80.000, 60.000 sampai harga sekitar 200.000. Jadi harganya sangat bervariasi. Nah, sekarang tinggal si perusahaan itu pilih apa? Ini yang Si membedakan lab itu pilih apa? impor atau lokal begitu? Hampir semua barang kita itu adalah impor. Jadi kita hampir tidak punya barang lokal. Satu-satunya barang lokal kita yang masuk ke pasaran adalah MBioCov. MBioCov itu produk Bio Farma, harganya sekitar 165.000 waktu itu. Di e-katalog masih segitu harganya. Lokal, masih mahal. Coba bayangkan kalau digunakan sekarang MBioCov dengan harga masih 165.000, saya rasa cukup harga 300 itu tidak akan masuk tuh. Itu yang pertama, harga reagen. Jadi ada PCR dan ada isolasi RNA. Jadi dari sampel itu diisolasi dulu RNA-nya, kemudian harganya itu berkisar antara sekitar 35.000 sampai 120.000. Nah, harga itu rentangnya panjang. Dengan banyaknya produk Cina yang masuk ke kita, harga itu makin turun terus. Dulu nggak ada, sekitar tahun 2020 akhir, nggak ada harga reagen itu yang di bawah, harga reagen isolasi itu di bawah 40.000 itu nggak ada. Dokter Andani, Rata-rata reagen isolasi itu, ya. poin ini menarik. Artinya harga baru yang sekarang lebih murah ini bukan karena disengaja, tapi karena faktor barang-barang material dari impor yang juga terpengaruh. Barang impor, jadi gini, kalau saya lihat ya psikologisnya gini. Pada waktu saya masih ingat BPKP diskusi datang ke tempat saya, kemudian diskusi, itu saya tanya, ya berapa harga normalnya waktu itu sekitar bulan apa ya? Sekitar bulan Juli lah kalau saya tidak salah, Agustus September. Saya tidak ingat kapannya. Saya katakan struktur harga yang benar itu sebenarnya sekitar 700-800 waktu itu ya. Kenapa? Karena hampir semua reagen belum banyak produk Cina yang masuk. Semua reagen itu adalah produk-produk dari Eropa dan Amerika pada waktu itu ya. Jadi kayak produk Kiagen, Invitrogen itu produk-produk bagus-bagus semua dan mahal semua. Dan sifatnya belum multiplex seperti sekarang, masih single plex, masih dikerjakan satu persatu. Jadi kalau kita lihat
waktu itu harganya dibikin 900, saya pikir waktu itu masih layak. Hmm. Nah, kemudian harga itu diturunkan lagi jadi 500, sampai sekarang diturunkan jadi 300. Betul. Nah, kalau kita lihat, tadi kan sudah saya katakan, ada 2 komponen utama regen. Kemudian ada consumable plastiknya, yang harus kita hitung juga. Dulu consumable plastik itu, satu filter tip itu harganya 300.000 per box. Sekarang bisa 80.000 per box. Itu yang kedua, yang consumable plastik. Kemudian APD. Dulu orang pakai hazmat. Hazmat mahalnya minta ampun dulu. Sekarang tidak perlu pakai hazmat, pakai gaun cukup. Asal pakai masker, face shield, dan sebagainya. Dulu pakai hazmat semua. Dan itu cost-nya akan jadi besar. Kemudian ditambah lagi masalah gaji. Gaji dokter penanggung jawab, gaji analis, gaji administrasi, dan sebagainya. Biaya air, listrik, limbah, itu juga harus kita hitung. Kemudian terakhir tentu margin keuntungan oleh si investor. Nah, Iya. masalah, saya lanjut sedikit lagi ya. Sedikit lagi Mbak ya. Iya, silakan. Singkat saja. Nah, ya, masalah keuntungan tergantung bagaimana perusahaan laboratorium itu mampu mengatur regennya lebih murah. Itu aja sebenarnya. Nah, gitu kuncinya. Oke, nah ini kemudian menjadi pertanyaan juga, kalau tadi sudah dijelaskan rinci ya berapa harga-harganya, menjadi pertanyaan publik pasti dengan harga saat ini 300.000 ini. Betul. Untungannya berapa dengan perubahan harga reagen lah, kemudian gaji dari tenaga medis Itu dan harga segala. wajar nggak ya sekarang kalau Betul, melihat? wajar tidak? Nanti dijawabnya nanti ya usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi.